saya patuhi di situ, konfirmasi, tabayun dan lain sebagainya. Tapi Yusuf Mansur sampai hari ini tidak satu pun semua yang saya konfirmasi kepada dia itu dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Saudara-saudaraku, sahabat Cahaya Islam yang di kolom komentar sering berkomentar kenapa tidak tabayun, kenapa tidak klarifikasi, ada baiknya klarifikasi terlebih dahulu. Maka dalam video ini saya akan menampilkan sebuah video di mana di sini ya, ini wartawan yang bernama Pak Darso ini mengungkapkan bahwa beliau sudah sering mengajak tabayun, mengajak duduk bersama Yusuf Mansur, tapi kenyataannya beliau tidak menghadiri gitu, tidak datang apa segala macam lah dengan. Dan di video sini juga ternyata Pak Darso dan kawan-kawan lainnya kayak Pak Darmawan juga sudah melaporkan kasus ini ke polisi, ke kepolisian gitu kan, dan sempat hendak menuju ke persidangan, namun di tengah perjalanan Yusuf Mansur meminta damai dengan syarat dia akan mengembalikan uang-uang dari orang-orang yang merasa dirugikan. Untuk lebih lengkapnya kita langsung tonton saja video ini. Hanya mungkin ini suaranya kurang jelas ya kalau menurut saya, karena mungkin ada trouble di mic kayaknya ini. Kalau mau pengen jelas pakai headset. Nanti di proses edit saya agak gedein nanti suaranya. Walaupun itu mungkin agak kurang membantu. Karena suaranya ini besar kecil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah menerima kami. Alhamdulillah. Saya di sini terus kedatangan teman-teman ibu-ibu dari Terima kasih ya, saya belum mempercayakan hal ini kepada saya. Terima kasih udah datang ya ke Jakarta susah-susah ya mencari saya dipercaya. Terima kasih Mas Darso. Bu Hilwa itu dari Sidoarjo. Iya. Bu Lili dari Solo. Iya. Bu Umi dari Solo, Bu Lili dari Boyolali ya. Mbak Neno, ibu-ibu ini butuh Mbak Neno untuk curhat. Iya. Karena ada pesimisme mereka terhadap masalah yang mereka hadapi. Samping itu juga ibu-ibu ini ibu rumah tangga yang punya keterbatasan akses politik, akses hukum, jaringan dan lain sebagainya. Mereka butuh Mbak Neno untuk curhat. Kedatangan ibu-ibu ini minta tolong saya untuk pertemukan Mbak Neno adalah dalam upaya mereka mencari keadilan. Kenapa ke Mbak Neno? Mereka curhatnya nanti karena mereka melihat bahwa beberapa kasus yang sama dengan mereka sebelum ini itu mengalami jalan buntu dan sangat subjektif sekali. Mbak Neno, saya mau kasih tahu sedikit begini. Mereka inilah para peserta investasi Yusuf Mansur yang dibikin oleh Yusuf Mansur. Jauh sebelum ibu-ibu ini mengadukan masalah mereka, tahun 2017 itu sudah ada Pak Darmansyah dari Surabaya, sudah ada Pak Mahir Ismail dari Klaten, Jawa Tengah, dan sudah ada Ustadz Zahira Zandi dari Medan. Mereka memberikan kuasanya pada saya untuk mempolisikan Yusuf Mansur di Mabes Polri. Pak Darmansyah atas dugaan penipuan miliar rupiah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur terhadap investasi Kondotel Moyavidi di Yogyakarta. Pak Zahira Zandi dalam kasus patungan usaha, dan Pak Mahir dalam kasus sedekah. Ketika ini dipolisikan di Mabes Polri dan mau masuk pada tahap penyidikan dan gelar perkara, Yusuf Mansur meminta untuk berdamai. Akhirnya Yusuf Mansur bersedia mengembalikan uang Pak Darmansyah untuk Kondotel Moyavidi, bersedia mengembalikan uang Pak Ustadz Zahira Zandi untuk investasi patungan usaha dan Pak Mahir, plus dengan keuntungan sesuai dengan komitmen yang pernah dibangun oleh Yusuf Mansur. Yusuf Mansur selain mengembalikan uang itu juga menandatangani sebuah kesepakatan yang disitu menyatakan bahwa dia bersedia akan mengembalikan setiap orang yang pernah berinvestasi kepada dia, baik macam-macam investasi itu, yang meminta kembali ada uangnya. pernyataan itu? Ada dalam sebuah perjanjian.
Akan tetapi setelah Pak Darmansyah dan teman-temannya itu dari Mabes Polri, ada gelombang berikutnya yang juga adalah peserta Kondotel Moyofidi, yang mereka adalah ibu-ibu di Surabaya, ibu-ibu Mbak Neno. Mereka juga mengklaim kalau memang itu perjanjian yang sudah ditanda oleh Yusuf Mansur demikian dan dia berkomitmen, maka kami juga harus kembalikan juga dong. Iya, wajar investasi sekali. kami. Tetapi Yusuf Mansur menyodorkan lawyer. Oke. Akhirnya mereka menitipkan kuasanya kepada saya untuk mempolisikan Yusuf Mansur di Polda Jawa Timur. Oke. Yusuf Mansur adalah salah satu dari 4 terlapor. Tetapi Mbak Neno, begitu proses itu masuk ke penyidikan, oleh penyidik itu dihentikan dengan alasan tidak ada aliran dana yang mengalir ke Yusuf Mansur. Padahal kenapa Pak Darmansyah mempolisikan Yusuf Mansur? Karena Kondotel Moyofidi itu berjalan mulai tahun 2013. 2013. Kondotel Moyofidi adalah sebuah kondotel yang dibangun oleh sebuah perusahaan yang merupakan patungan antara perusahaan Moya di Solo dan Vidi di Yogyakarta. Oh, Jogja. Oh, ini Solo Jogja ya. Nah, Yusuf Mansur oleh Kondotel Moyofidi ini diminta untuk kemana-mana di Jawa Timur untuk Yusuf Mansur lah yang mengajak orang untuk berinvestasi. Marketing. Jadi para investor Kondotel Moyofidi berinvestasi di perusahaan itu atau usaha itu karena didorong oleh Yusuf Mansur. Pada tahun 2014 bulan Februari, Yusuf Mansur mengeluarkan pengumuman mulai tanggal 2 Februari investasi Kondotel Moyofidi dialihkan ke investasi Hotel City. Itu pula lah kenapa Pak Darmansyah menuntut Yusuf Mansur. Setelah Pak Darmansyah, kemudian ada beberapa ibu-ibu Mbak Neno dari Surabaya begitu mau menuntut Yusuf Mansur sesuai dengan komitmen yang dibangun oleh Pak Darmansyah, tapi itu hentikan. Akhirnya dihentikan dengan alasan tidak ada aliran dana ke Yusuf Mansur. Oleh penyidik Mbak Neno disarankan untuk membuat laporan baru minus Yusuf Mansur, bikin laporan baru lah. Tetapi lagi-lagi dihentikan oleh penyidik karena salah satu terlapor sedang sakit. Itu Mbak Neno. Setelah kasus Kondotel Moyofidi di Polda Jawa Timur, ada 2 peserta investasi patungan usaha mempolisikan Yusuf Mansur di Polda Yogyakarta dan di Polres Bogor. Bogor. Lagi-lagi begitu proses ini masuk kepada penyidikan Mbak Neno, dihentikan oleh penyidik dengan alasan Yusuf Mansur sudah mengembalikan uang mereka. Udah mengembalikan. Nah, perlu dicatat, pengembalian uang itu berada pada waktu sedang berlangsung penyidikan. Itu Mbak Neno. Itulah pengalaman kenapa ibu-ibu ini kecewa. Ibu-ibu yang gagal di Polda Jawa Timur kemudian memperkarakan Yusuf Mansur lagi secara perdata. Juga hasilnya adalah sebuah keputusan dari Pengadilan Negeri Tangerang yang dalam kacamata orang awam itu membingungkan. Membingungkannya gimana? Membingungkannya karena Pengadilan Negeri Tangerang tidak menolak dan tidak menerima gugatan mereka. Tidak menolak, ya, tapi tidak menerima. Itu dalam kacamata orang awam ini kan seharusnya kan ditolak atau diterima. Nah, berangkat dari itu semua Mbak Neno, ibu-ibu ini yang tidak punya akses hukum dan lain sebagainya, itu merasa mereka pesimis jika ini mereka polisikan Yusuf Mansur, sedangkan Yusuf Mansur menutup diri. Mereka tidak punya akses ke Yusuf Mansur, semua akses untuk mempertanyakan nasib investasi mereka. Karena itu salah satu cara mereka supaya didengar oleh masyarakat luas, mari bantu kami, adalah lewat Mbak Neno ini. Jadi kehadiran ibu-ibu ini di rumah Mbak Neno ini adalah dalam rangka mencari keadilan. Mbak Neno, event-event seperti ini sebenarnya bukan kami tidak mau mengundang Yusuf Mansur. Selalu kami undang, mulai daripada buku dan sebagainya. Tapi Yusuf Mansur tidak pernah mau datang. Mbak Neno, jangankan event seperti ini ya. Saya ini kan menulis dari tahun 2015 mengkritik Yusuf Mansur. Walaupun tidak seketat medianya Pak Heri, tapi ada prinsip-prinsip jurnalistik juga yang
saya patuhi di situ, konfirmasi, tabayun dan lain sebagainya. Tapi Yusuf Mansur sampai hari ini tidak satu pun semua yang saya konfirmasi kepada dia itu dijawab. Gitu. Nah, dialog seperti ini sering kami lakukan, bedah buku dan lain sebagainya. Tapi Yusuf Mansur tidak pernah datang. Nah, kepada Mbak Neno, ibu-ibu ini menitip keluhan mereka. Mereka ini ibu rumah tangga. Sekali lagi, mereka tidak punya akses apa-apa. Gitu. Ada pesimis berikut lagi. Beberapa lawyer yang pernah menangani kasus-kasus seperti ini terhadap Yusuf Mansur, itu semuanya masuk angin, Mbak Neno. Itulah yang makin mempertebal rasa pesimis mereka terhadap Yusuf Mansur. Itu pun. Sementara Mbak Neno, ibu-ibu ini dalam keterpurukan mereka ini, tiba-tiba mereka tahu bahwa Yusuf Mansur membayar pajak sehari sekian ratus juta, sehari 200 juta. Tiba-tiba mereka tahu Yusuf Mansur membeli saham sebuah bank sebanyak 80 miliar. Tiba-tiba mereka melihat Yusuf Mansur macam-macam gitu loh. Kan sakit seorang ibu melihat gini. Sedangkan uang mereka yang cuma 10 juta itu harus bertahun-tahun mereka mempertanyakan itu. Mereka harus mengeluarkan banyak energi untuk itu. Nah, kalau mereka menitipkan amanat kepada saya, tolong dibantu. Saya juga mungkin dan bersama mereka minta bantu Meneno. Ayo kita angkat curhat mereka ini sehingga publik menjadi tahu. Pakar-pakar hukum, tolong dong berikan tanggapan dan perhatian mereka. Ya, itulah pernyataan dari Pak Darso ya mengenai di mana beliau dan kawan-kawan sudah beberapa kali memproses hukum masalah ini tapi ya selesai dengan seperti yang diutarakan di dalam video ya. Misalkan kayak di Pengadilan Negeri Tangerang itu nggak diterima, tapi nggak gimana tadi membingungkan. Di Pengadilan Negeri Tangerang itu sama hakim itu nggak diterima tapi nggak ditolak juga. Terus pengacara-pengacara dari para korban yang kemudian masuk angin, artinya kemudian tidak mau ikut lagi di situ. Terus menemui Yusuf Mansur yang sulit. Kemudian dalam bedah buku Yusuf Mansur diundang untuk konfirmasi tapi tidak datang. Dalam acara-acara seperti itu meminta tabayun, Pak Darso ketika meminta tabayun tapi YM nggak datang, Yusuf Mansur nggak datang. Itu semua sudah diutarakan dalam video itu dan akan saya perjelas lagi dalam wawancara insya Allah hari Senin, karena ini saya lihat juga videonya agak menyebalkan ya, karena suaranya tidak begitu jelas, malah di akhir-akhir video baru jelas gitu ya. Cukup sekian video kali ini. Oke, saya tambahkan sedikit saja. Demi Allah saya tidak punya niat ya untuk menjatuhkan atau membongkar aib seseorang, tidak. Ini karena menyangkut kepentingan orang banyak saja, makanya saya bawa ini di media gitu. Dan saya sudah nonton sebenarnya ini, yang video yang saya upload ini tuh saya sudah nonton, karena ini kan video fullnya ada di channelnya Bunda Neno gitu. Saya upload ini karena banyak yang tanya kenapa tidak tabayun, kenapa tidak konfirmasi, kenapa tidak minta klarifikasi dari Ustadz Yusuf Mansur, dan saya harap video ini menjawab gitu. Jujur dari dulu saya senang sama beliau gitu. Saya juga salah satu orang yang suka terhadap Yusuf Mansur ini dengan murotal-murotalnya. Dan menurut saya senang mendengar dia membaca murotal gitu. Dan saya selalu menjuluki beliau itu sebagai Utsman bin Affan-nya hari ini, zaman now gitu. Dengan beliau sebagai ulama namun juga mempunyai harta yang banyak gitu. Tapi tidak juga kemudian membuat saya buta gitu dengan adanya korban gitu. Sudah semenjak ada masalah di Petran itu saya mulai ini sebenarnya. Karena saya jujur orangnya dari dulu tidak karena suka dengan satu tokoh kemudian saya menutup telinga saya dari suara-suara dari luar gitu, tidak. Ketika ada suara yang aneh saya pasti akan, insya Allah saya mencoba untuk mencari kebenarannya gitu. Saya tidak akan menutup telinga gitu, tidak fanatis gitu, insya Allah tidak fanatis.
Makanya saya mencari tahu, kemudian muncul di Twitter Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa Jokowi sholat malam apa segala macam gitulah, bla bla bla, dan banyak lagi yang lain yang, tapi saya tidak akan membahas itu karena menurut saya tidak ada tidak ada yang dirugikan gitu dari orang lain gitu. Tidak ada yang dirugikan. Kenapa saya kemudian hari ini mengangkat ini? Karena saya melihat dalam video seorang ibu menangis, kawan. Saya melihat dalam video seorang ibu menangis, kawan. Dan tidak bisa ini dijatuhi gibah atau gimana pun gitu. Kalau ini dijatuhin gibah dan semua hal-hal yang ketika kita ngomongin orang, semua hal yang kita ngomongin orang itu dijatuhi gibah, maka kita tidak boleh ngomongin Fir'aun dong kalau kayak gitu. Karena ngomongin Fir'aun juga bisa dijatuhi gibah ya. Tapi ini menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi saya rasa ini perlu diangkat di media seperti kata Pak Darso tadi, bahwa semua upaya mereka sudah lakukan, meminta klarifikasi dari UYM, terus mengajak tabayun, tapi ternyata tidak hadir, tidak datang. Ya, itu saja video kali ini. Saya sekedar memberi informasi. Saya tidak menuduh juga Yusuf Mansur di sini sudah melakukan bla bla, karena praduga tak bersalah tetap berlaku di sini. Tapi juga kita tidak kemudian mengatakan bahwa korban itu ngarang-ngarang gitu. Tidak. Kita harus berada di tengah-tengah dalam masalah ini gitu. Perkara ini saya tampilkan di media karena seperti yang kawan-kawan sudah tahu, masalah ini sudah lama gitu. Masalah ini sudah lama dan tidak mungkin, kalau menurut saya tidak mungkin orang-orang tiba-tiba ujuk-ujuk langsung muncul di media tanpa melakukan mediasi langsung sebelumnya gitu. Dan terbukti ini mereka sudah ngomong, ternyata ini sudah sejak lama gitu, sudah sejak lama melakukan pendekatan-pendekatan, tapi kenyataannya tidak bisa gitu, tidak bisa. Seperti yang dikatakan Pak Darso ini, Yusuf Mansur benar-benar menutup diri gitu. Ini saya cuma kutip kata-kata dari Pak Darso ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya Khalid Al-Walid, see you in the next videos.